Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Mari kita belajar kembali bersama Pak Idam. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu mengenai pembelajaran matematika. Kemarin kan kita sudah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Sekarang kita akan berlatih untuk menjumlahkan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video yang berikut ini. Yuk kita lanjutkan materi untuk kesempatan kali ini mengenai operasi hitung bilangan bulat untuk operasi penjumlahan. Ya, kita bisa simak untuk materi kita kali ini tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan pasangan manik-manik positif dan negatif. Manik-maniknya seperti apa? Mari kita simak. Nah, kesepakatan dulu. Untuk manik-manik yang positif seperti ini nilainya adalah 1. Kemudian untuk manik-manik yang seperti ini nilainya adalah negatif 1. Nah, kemudian bila mana manik-manik ini digabungkan, maka nilainya adalah 1 dan negatif 1. Artinya adalah 0 atau nilainya menjadi 0. Yuk kita aplikasikan pada soal penjumlahan dengan pasangan manik-manik positif dan negatif. Nah, untuk soalnya tentukan hasil dari 4 ditambah atau dijumlah dengan negatif 2. Pengaplikasiannya bagaimana? Yuk penyelesaiannya. Ada 4 positif, berarti yang hijau ini ada 4 ya. Kita lihat. Nah, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah dijumlah dengan negatif 2. Nah, tentunya manik-manik yang negatif ada 2. Kemudian untuk penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita akan pasangkan untuk yang positif dan negatif ini. Kita sejajarkan. Untuk positif ada 4, negatif ada 2. Nah, ini kan sudah ada yang saling berhadapan antara positif dan negatif. Artinya berarti ketika positif 1 dan negatif 1 artinya nilainya 0. Ini juga sama. Positif 1 negatif 1 artinya 0. Sisa berapa ini? Sisa 2. 2 untuk manik-manik yang positif. Artinya berarti sisa 2 yang positif ini nilainya adalah positif 2. Atau cukup ditulis 2. Jadi untuk 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2. Mudah bukan? Nah, kemudian cara untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat khusus untuk penjumlahan dengan garis bilangan. Caranya bagaimana ya? Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang garis bilangan. Nah, kita aplikasikan dulu. Coba untuk tentukan hasil dari 6 ditambah negatif 8. Bagaimana ya penyelesaiannya? Kita lanjut saja. Kita sudah ada garis bantu bilangan ini, namanya garis bilangan. Mulai dari 0 di sini. Kita harus memiliki patokan atau kesepakatan bahwa pertama kali posisi kita harus di 0. Ya. Kita menyesuaikan posisi awal selalu di 0. Kemudian untuk 6 ini kan positif. Nah, kita ingat bahwa positif itu selalu di sebelah kanan, untuk yang negatif selalu sebelah kiri, dan nilainya semakin ke kanan berarti semakin besar. Contohnya misal 2 dengan 1, nilainya pasti lebih besar 2. Oke, kita kembali ke soal. 6 ditambah negatif 8. Berarti 6 kita akan jalan ke kanan atau ke kiri. Nah, karena positif tentunya ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kita akan sampai di 6 sini. Nah, sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya kan ditambah negatif 8. Ingat, negatif 8. Negatif artinya arahnya ke kiri. Kalau mobilnya dari maju berarti sekarang mundur. Mundur berapa kali? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti artinya mundur sampai 8 kali hitungan. Mundur 8. Nah, untuk mengetahui hasilnya
kita tinggal mengukurnya dari titik awal hingga titik akhir mobil itu berhenti, atau kita jalan dari awal sampai akhirnya di sini. Nah, berarti jarak antara posisi awal dengan posisi akhir adalah hasil dari penjumlahan dari 0 ke negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Mudah kan? Untuk 6 tambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 2. Kira-kira bagaimana untuk pengaplikasiannya? Masih ada kendala? Nah, kalau sudah paham, kita nanti bisa mengaplikasikannya tanpa harus menggunakan garis bilangan ataupun manit positif dan negatif. Nah, sekarang untuk aturan penjumlahan secara langsung tanpa harus menggunakan manit-manit negatif ataupun positif ataupun menggunakan bantuan garis bilangan. Yang pertama, jika menjumlahkan bertanda sama, misal positif dengan positif atau negatif dengan negatif, lakukan penjumlahan seperti pada bilangan saja. Tanda bilangan hasil penjumlahan sama dengan tanda pada bilangan yang dijumlahkan. Nah, kemudian bila mana tandanya berbeda, misal positif dengan negatif, tinggal bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Tanda bilangan hasil penjumlahan sama dengan tanda pada bilangan yang lebih besar. Ini kuncinya ya. Kalau tadi bilangan untuk tandanya sama, tinggal dijumlahkan saja. Tanda bilangan hasil penjumlahan sama dengan tanda pada bilangan itu. Namun untuk yang tandanya berbeda, dijumlahkan, atau yang besar dikurangi yang kecil, tandanya ngikut yang besar. Kita aplikasikan pada soal berikut yuk. Untuk yang pertama ada 8 ditambah 9. 8 ditambah 9. Sama kan tandanya? Langsung kita kerjakan saja. 8 tambah 9. Hasilnya adalah berapa? 17. Oke. Nomor 2. Ini tandanya berbeda. Tentunya caranya tinggal dikurangi saja. Untuk yang besar kurangi yang kecil. Tandanya nanti ngikut yang besar. Nilainya kan lebih besar yang mana ini? Nah, untuk mengerjakannya cukup mudah saja. 8 dikurangi yang 7. 8 kurangi 7, 1. Tandanya ikut yang mana? Ikut yang negatif. Karena di sini 8 kan? Iya, negatif 1. Kemudian di sini nomor 3. Negatif 1 dan 7. Cara mengerjakannya bagaimana? Karena ini berbeda, ini negatif ini positif. Yang besar ini 7 kurangi 1 saja. Berapa? 7 kurangi 1, 6. Tandanya ikut yang positif karena lebih ke ini 7. Oke. Untuk ini tandanya sama ya. Ini negatif, ini negatif. Tinggal dijumlahkan saja. 5 tambah 8. Tandanya yang ikut. Karena ini sama-sama negatif. 5 tambah 8 berapa? Negatif 13. Kemudian untuk soal nomor 5. Nah, ini 3 ya. Berurutan 8 ditambah negatif 10 tambah 2. Bagaimana? Kita kelompokkan dulu yang positif dengan positif. Nah, tandanya sama. 8 tambah 2, 10. 10 ditambah negatif 10. Loh, 10 tambah negatif 10, tentunya hasilnya iya, 0. Demikian untuk operasi hitung bilangan bulat. Untuk operasi penjumlahan mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami, dan kita bisa lebih memahami lagi untuk operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya untuk pertemuan ataupun video berikutnya kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Terima kasih. Nah, itu tadi caranya untuk menjumlahkan bilangan bulat. Tentunya mudah bukan? Mari kita mencobanya dan terus mencoba untuk bisa lebih memahami materi kali ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.